Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sudah bersama dengan Profesor Doktornya 2, Sutomo WI, MPD. Beliau sekarang jabatannya adalah Direktur Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Semarang. Beliau sudah lama berkecimpung di bidang kebudayaan, sejarah, kesenian. Terakhir beliau adalah Kepala Bidang Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional di kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah. Kemudian beliau meraih gelar doktor di bidang pendidikan di IKIP Jakarta tahun 1996 dan kemudian juga meraih gelar doktor bidang sejarah budaya di Universitas Gadjah Mada tahun 1998. Sekarang menjadi guru besar yang mengajar di Universitas PGRI, UKSB, UNS, Universitas Negeri Semarang dan sebagainya. Saya berterima kasih Prof. Sutomo telah hadir di tempat kami ini. Jadi biasanya kami wawancara melalui Zoom, tetapi ini Prof. Sutomo berkenan hadir di sini. Tentu lebih kualitasnya nanti akan lebih baik. Saya akan mengajak Prof. Sutomo berdialog mengenai tokoh besar, maestro kesenian pedalangan pewayangan Ki Narto Sabdo. Saya sudah berdialog dengan Pak Jaya Suprana yang mengatakan bahwa Narto Sabdo adalah seorang mahaguru baik di bidang gamelan Jawa maupun di bidang filsafat wayang. Saya sudah bicara dengan Dr. Danang Respati Puguh. Ternyata karya-karya besar Ki Narto ini banyak yang kesingsal, artinya tidak terdokumentasi dengan baik. Nah, saya kira Prof. Sutomo mengikuti perjalanan kreatif dari kiprah Ki Narto Sabdo di bidang pedalangan, pewayangan, kerawitan yang sangat luar biasa karya-karyanya. Monggo Prof, silahkan cerita menopo ingkang panjenengan pirsa yang panjenengan saksikan, yang panjenengan mungkin menangkap langsung karena ketemu langsung dengan Ki Narto Sabdo, supaya ini bisa diteruskan kepada generasi yang berikutnya untuk memahami dan menghormati tokoh besar ini. Monggo Prof. Ini Mas Pak Sartono. Catatan pertama yang saya terima itu beliau dulu bekerja di kelompok Ketoprak. Tetapi ketika di Klaten oleh Ki Narto Sabdo beliau ditarik ke Ngesti Bendowo. Sastro Sabdo. Iya. Pak Sastro. Lalu sejak itu beliau ke Ngesti Bendowo. Saya tahunya enggak persis, tidak tahu. Iya. Nah, sejak Ngesti Bendowo ada di Gris itu adalah atas usaha zaman Wali Kota Semarang Pak Adi Sbeno. Betul. Yeah. Sehingga mendapatkan tanah yang di Simpang 5 itu dulu yang sekarang dipakai oleh toko batik keris di situ dan Radi. Bahkan dulu itu asrama sana. Asrama. Sebenarnya dulu antara Gris sama asrama itu cukup dekat, sehingga waktu itu memang Ngesti Bendowo top ya. Dan memang zamannya masih memungkinkan. Lalu lama-lama memang Ngesti Bendowo kemudian turun. Saya mencoba ikut, pernah tak bawa ke Jakarta untuk ikut lomba untuk apa itu. Saya pakai untuk lomba tari Jawa se-Jawa. Pernah diadakan sampai terkenal zaman itu. Terus saingannya adalah Cipto Kawedar waktu itu.
Cipto Kawedar itu dari Solo ya Pak? Dari sekedar dari daerah mana ya? Itu daerah Tulungagung yang pimpinannya siapa itu. Itu Cipto Kawedar. Lalu sejak itu kan lagu-lagu beliau itu kan sering dipakai. Tapi kan orang Jawa itu selalu kalau menulis tidak pernah menyebut nama. Seperti sampai sekarang penjenengan saya tidak tahu sinom itu gaweane sopo. Dandang gulu gaweane sopo. Kalau syairnya mungkin ada yang aku, tapi lagu sinom itu enggak ada. Pada waktu itu saya pernah protes sama dari Cipto Kawedar ketika menggunakan suara suling. Nah, terus saya bilang itu punya Panarto kok nggak disebut-sebut gitu. Lalu saya waktu itu di perencanaan, belum di pendidikan, belum di kebudayaan. Saya minta kepada bidang kesenian Pak Giarto waktu itu. Mas, Bu, kowe iki ngerekam karya Pak Narto. Nah, lalu dibuat lagu-lagu. Itu setelah Pak Narto tidak ada. Tapi Pak memang Ngesti Pendowo benar setelah turun karena di dalam ada faktor dari dalam dan faktor Pak Sastro Sedo. Rupanya Pak Narto juga kalau mengendang terus kan kekuatan kurang. Lalu beliau mulai kreatif dengan mayang. Memang satu hal yang saya amat kagum itu ngatasi nuwun sewu, beliau pendidikannya nggak begitu tinggi, tapi luar biasa, memang luar biasa. Saya sering gojek beliau dari tahu. Waktu itu yang nyateti namanya Pak siapa itu. Jadi kalau beliau ngomong tuh ada yang nyatet lagunya itu. Saya kok lupa namanya. Itu yang sering nyatet kalau beliau ngarang ngomong itu Pak siapa yang nyatet lagu itu ada namanya saya lupa. Nah kemudian beliau karena mayang ternyata masih dikritik karena kontroversi, artinya berbeda. Sampai Pak Baitarno kan ngonek wayangannya ora genah toto. Tapi waktu itu beliau memang luar biasa. Baru setelah beliau tidak ada itu isi terutama SCSI dulu baru mengakui kalau memang Narto Sado itu salah satu maestro atau gaya tertentu yang memang jadi babon. Jadi sekarang anak-anak SI itu kalau mayang babonnya Narto Sado. Sabetnya melu mantap, suluane sok nganggo Mas Anom. Tapi tetap kuncinya itu mesti wayangannya yang jadi siri kan pada neme Solo mau Songo munggah Sengkok Yojo itu nanti kalau Manyurunya gabungan sama Banyumas itu Mas Narto itu yang memang luar biasa. Itu gaya lepas dari segala penghargaan memang beliau tuh luar biasa. Ngatasi pendidikannya nuwun sewu. Kita memang tidak boleh lihat pendidikan tapi memang luar biasa. Walaupun dulu pernah mau ketoprak tuh ya saya nyusunkan skenario-nya saya bantu beliau. Kalau mau ketoprak ini terus saya begini. Kalau saya mungkin pakai ilmiahnya lah beliau nonton. Nah, kemudian kan beliau sakit. Nah, sakit waktu itu kami mencoba menghubungi dokter yang dan sudah sejak sakit beliau memang kemudian agak mayangnya agak berkurang. Nah, akhirnya beliau setelah sedo itu kita waktu itu rebutan dengan Klaten. Klaten minta dibawa ke Klaten, tapi Pak Ismail ngendika ojo gawa nang Semarang. Lalu ditaruh di Berkoto. Nah sejak itu dokumentasi karya beliau memang tersebar tidak karuan.
Nah saya kebetulan oleh Pak Ismail sejak Kongres Bahasa Jawa pertama itu ditunjuk sebagai Ketua Yayasan Kantil. Ya. Nah, dengan segala kekurangannya kami mulai mencoba mendokumentasikan. Ya. Saya mencari satu kaset, saya cari tidak ketemu. Itu ada kaset Mistro, cerita Pak Narto lengkap, satu kaset. Saya dapat dari isi kalau nggak salah dulu ya diberi cerita Pak Narto. Lalu pernah cerita wayangan yang disuting pertama itu Dewa Rujunya Pak Narto itu, yang masih hitam putih. Lalu saya menemani Pak Wakil Gubernur Pak Suyamto bukan? Pak Yamto. Pak Yamto ternyata nyimpen kaset banyak. Beliau sayang sama saya. Ketika sido itu Bu Yamto tuh ndawuh supaya kasetnya beliau diamankan. Ada sebagian diserahkan saya, sebagian saya serahkan ke museum. Itu kayak bondonya Pak Yamto. Terus saya ke Radu Blatung. Itu ada orang Pak Cak Jito. Itu penggemarnya. Sampai mayangnya tiru persis. Dia nulis, saben kaset ditulis. Omongnya Pak Narto ditulis di kanggo mayang. Itu punya kaset banyak, tak beli kasetnya, tak simpen ya. Saya beli banyak, saya tak beli kaset. Jadi ada kalau sekarang 100 lakon aku simpen, saya masih simpen. Ya. Lalu Barni juga nyimpen tuh kira-kira. Nah itu semua. Nah dalam rangka mengingatkan saya terus pernah mencoba semua anak asuhnya, baik sinden maupun jalan, saya suruh pentas 7 hari. Orang bayar, Mas Panut mendingan dari Nganjuk datang ya, saya terus terang tidurnya saja sekedar. Mas Gito apa itu mertuanya Sitri itu juga saya datangkan untuk mayang. Si Joko Edan mendingan menurut saya terus mantep mayang semua. Prof, itu murid-muridnya Kinarto semua? Iya, semua murid-murid. Mereka mayang semua. Artinya waktu itu masih di Kris mayang. Artinya sudah saya mencoba itu, tapi sudah itu kan nggak ada yang gerakkan. Lalu berikutnya saya lihat makam, lalu kami menggerakkan untuk memperbaikan makam dengan mengundang semua murid yang untuk pada waktu upacara. Saya motor Pak Mardianto, lalu Pak Mardianto memberikan dana, sebagian dari kami. Lalu terjadi, saya pesankan gambar Santi Tomo Piningit itu dari Boyolali, saya pesan ke dari Tembogo itu di makam beliau. Ya pada waktu diresmikan relatif makamnya lumayan di Berkota ya lumayan, makamnya Kinato Sabdo, Sasor Sabdo, Darto Sabdo, Saiman, semua itu sudah jadi sekarang masih. Nah sampai sekarang memang hanya orang-orang tertentu yang menggali karya beliau. Yang saya nggak tahu sampai sekarang karya ilmiahnya, hak patennya itu siapa yang terima royalti. Waktu itu saya masih tilik Bu Sastro ketika beliau sudah pindah rumah di Jalan Kalicari sana di Bunarto. Bunarto. Saya pernah tilik di sana. Tapi setelah itu enggak, setelah beliau sedo saya ada. Ya memang hidupnya Pak Narto itu kan untuk orang lain. Karena beliau enggak punya putra.
hampir semua untuk orang. Prof, pernah enggak punya gagasan untuk membuat museum Narto Sabdo supaya jadi satu gitu? Kalau sedengar saya memang ada pemikiran itu, tapi nggak ada yang sampai sekarang nggak tahu. Saya hanya karena waktu itu tidak ada realisasi, saya titip pada waktu itu kepala museumnya kan anak buah si Mas Suwarno bukan? Bukan yang pertama, Ya. Agus. Terus saya titip wayang Pak Narto, wayang saya. Ada berapa 3 pasang orang. Lalu kaset sebagian punya Pak Yamto untuk dokumen di satu Pojok. satu pojok lah. Ya. Itu ada di museum. Nggak tahu sekarang apa kopen apa tidak, kita nggak tahu. Lah gedung Narto Sabdo juga kayak gitu. Ya. Itu nasibnya dulu kan ketika ngisi Bendowo dipindah, saya sudah ngomong sama anak-anak itu duitmu yang 500 itu belikan tanah di daerah sana. Waktu itu nggak percaya mereka. Ya. Duitnya hari ini didepositukan. Ya. Bunganya bisa alasan go. Padahal waktu kalau mereka masih mau beli tanah di dekat gor yang di jalan Cimosupaicon itu. Iya, Bedurungan. Bedurungan itu kan tanahnya masih murah. Dan asrama ngisi Bendowo dipindah sana. Ya. Saya masih sering telik sana, sering jaluk dinar gawe ke opo. Ya. Masih bagi urung kondang, Ya. masih sana. Ya. Tapi rupanya si Cuk almarhum itu tidak, ya mungkin karena pikirannya kan wong-wong butuh urip terus bunganya. Padahal uang kita kan mulai ora genah. Iya. Ya lama tidak saya coba Sipari nggawa nang Kudus. Saya pindahkan ke Bendowo. Tapi itu bagi orang ketok. Sehingga saya penontonnya main di Kudus ya rugi wes. Terus main di Taman Istana Majapahit itu. Saya sudah bilang, waduh, ya wes terus apa? Rugi orang yang bayar listrik. Sampai saya nyuwun Pak Mardianto tiba tutup. Ya, terus saya sudah ngatur supaya di Narto Sabdo itu ya main tiap malam, jangan itu. Tapi rupanya gedung Narto Sabdo itu lalu dipakai oleh macam-macam kegiatan, ada drama, ada apa. Ya. Sehingga akhirnya ngisi Bendowo milih mau Setu malam minggu tok. Nah, sejak itu hancur. Ya. Prof, saya mau kembali ke Pak Narto. Kan Pak Narto itu dikenal keistimewaannya itu antara lain di bidang sastra, kemudian filsafat wayang itu. Nah, penjelasan mungkin mengikuti tadi kan dikatakan bahwa pendidikan Pak Narto itu nggak terlalu tinggi. Kira-kira beliau belajar dari mana itu? Ya mungkin otodidak. Ya. Otodidak sama belajar sama Pak Baitarno. Ya. Kan zaman dulu tuh guru mereka itu kan ikut dalam kondang. Kayak Harni itu ikut Pak Narto sampai bebasan Degos untuk dengarkan beliau wayang dan langsung dicerap gitu. Hebatnya orang Jawa itu gitu. Yeah. Jadi saya misalnya Pak Sambang Sadono ikut saya gitu. Apa segala apa diperhatikan tuh. Yeah. Termasuk Mas Mantep dulu nyaron. Yeah. Masa Anom itu kan dulu mau ikut Pak Narto. Bantu Pak Narto, artinya ngangsu kawruh beliau ke Pak Narto. Nah Pak Narto memang di bidang karawitan waktu itu, terutama mengendang itu luar biasa. Memang itu yang dikagumi oleh Pak Sasto Sabdo itu kendangannya. Nah terus beliau juga mengkreasi ngisi Bendowo dengan jaranan. Itu kreasi dia. Tambur. Drumnya itu kemudian dipakai oleh Mas Mantep di wayangan.
Mantep yang mulai pertama dengan drum itu Mantep ngambil dari drumnya ketika Pak Nato di wayang wong itu. Nah, selain itu ternyata di luar dugaan beliau bisa mayang. Artinya pergelan mayang sekalipun sabetnya tuh kalah sama Mantap misalnya. Tapi model penyajiannya yang luar biasa. Dalam jejeran itu sudah ada gojek itu. Maka itu dulu kan ya dikritik oleh dalang-dalang sepuh itu kan karena dianggap bocah kuwi rada beda wayangannya. Itu biasa. Bapaknya beliau enggak. Lalu beberapa filsafat mungkin karena kesepuhan beliau mulai. Cuma saya tulis di situ sebagian. Jadi misalnya Nato Sabdo dalam memahami teologi itu agak beda dengan yang lain misalnya. Jadi sebenarnya Werkudara itu bukan masuk ke laut dalam artian laut betul. Dan Segoro Minangkabau itu hatinya sendiri sebenarnya. Jadi setelah saya teliti di buku asli yang dari buku-buku kuno itu memang sebenarnya Siwa Murti itu mengajar kita untuk samadhi. Jadi Tuhan tuh nggak bisa ketemu awak kita, masih utuh ini. Bisa ketemu kalau sukmo. Jadi benar Pak Narto waktu itu Werkudara jani dalam kondisi urip sajroning mati itu. Mati sajroning urip. Itu baru bisa ketemu. Lalu yang paling hebat yang sampai sekarang belum saya kupas itu adalah Siwa Murti. Apa itu yang gambar Siwa Murti atau ya dalang kita nggak tahu. Kenapa Diurju digambar Werkudara cilik? Kok tidak Kresna cilik? Kok tidak Dewa tapi Werkudara cilik? Tapi satu kalimat yang sampai sekarang baik di Cibolek maupun di Asir, Werkudara cilik itu iso ngomong aja meneh kowe. Bumi alas sak isine sampun nang jeroku. Itu nggak ada nabi, nggak ada dewa yang berani ngomong gitu. Itu satu kata kunci yang sampai sekarang sedang saya kejar. Itu hanya kata Tuhan, nggak mungkin. Maka itu Pak Saso ketika Werkudara masuk ke Dewaruci, itu Dewaruci ini hilang. Dari Werkudara dialog dengan sendiri gitu. Dialog Pak Santo Sabdo. Apa kowe ndelok apa ki tidak digambarkan Dewaruci karena masuk. Itu memang kupasan saya dengan pemahaman spiritual itu. Jadi kalau gitu Ki Narto Sabdo itu tidak hanya mayang itu sebagai kreativitas kesenian secara fisik itu, tapi juga ada makna yang tersirat di situ. Iya, dia tampilannya memang bedanya gitu. Jadi kecerdasan kreativitas misalnya adegan pertama ada gojek itu enggak ada. Dia bisa memainkan sesuatu yang masuk satu gojekan sampai pada adegan jejeran loh yang kalau dalam keraton dulu enggak ada yang wayang dalang-dalang kuno. Terus goro-goro itu juga model rimbukan, model yang sekarang ditiru oleh banyak. Lalu sekarang dengan model kolaborasi itu karena tidak laku. Jadi menapa segmen khusus yang goro-goro itu memang mulainya Ki Narto. Iya, goro-goro itu. Jadi artinya khusus lepas dari goro. Dan dia modelnya tidak kadang-kadang campur tengah. Kadang-kadang muncul goro-goro sendiri. Karena akan tampilkan lagu-lagu. Nah itu dulu ke ciri khasnya kan ketika Limbukan tampil lagu anyar ciptaan. Goro-goro tampil lagu itu salah satu yang ciri. Dalang lain kan nggak ngambilkan lagunya dia. Itu yang luar biasa. Jadi ya memang beliau kalau untuk dalang harusnya belajar pada dia karena memang babonnya sekarang dipakai, artinya modelnya itu jadi
Jadi babon yang sekarang Itu, dipakai oleh anak. Ya, wayang pedalangan Indonesia ya sekarang warnanya warna Narto Sabdo gitu kira-kira. Yang sekarang, ya selalu sekarang muncul dengan berbagai Nah, sekarang kayak makanya tadi kalau mau hebat latihan sahabat yang mantap. Nah. Kayak anak putrane Mas Anom, Bayu latihan sahabat yang mantap. Ora kon bapaknya ora. Suluk itu urusan bapaknya gitu. Kalau mau ajar suluk sing paling apik dukung itu Mas Anom itu. Jadi lalu diisi itu babon wayang pakai sengkok. Ini. Tapi mau pentas babet dulu dosennya Mas mantap, nggak usah. Lalu model sekarang kan orang rasa guru besar, ya karena keahlian tadi beliau bisa diangkat jadi dosen karena dosen luar biasa. Itu, jadi Mas mantap, Mas Anom itu dosen luar biasa pada isi. Prof, jadi kalau mau kita simpulkan itu posisi Ki Narto Sabdo di dalam jagat pewayangan pedalangan di Indonesia itu seperti apa kesimpulannya? Kesimpulannya di tengah-tengah perjalanan di beliau itu menjadi dominan setelah Pak Baitarno. Jadi sesudah Pak Baitarno muncul. Nah sesudah ini memang belum ada muncul maestro yang luar biasa. Belum. Ya entus dengan tampilan Joko dengan tampilan tapi tidak membuat satu gebrakan yang mantap tuh sekarang. Ya lumayan, tapi mantap gebrakannya cuma menuntut supaya wayang jadi budaya dunia gitu ya itu. Itu yang tapi baku untuk ajaran itu memang sekarang dipakai oleh dia. Baik Prof, jadi bisa kita simpulkan bahwa ikon pewayangan pedalangan Indonesia tetap Ki Narto Sabdo ya, walaupun dipertajam yang lain-lain bidang-bidangnya tadi Pak Mantep Sabet, Pak Anom Suluk ya, mungkin yang dramanya entah siapa gitu, tapi yang totalitas simbol pedalangan Indonesia tetap Pak Narto Sabdo. Iya, sekarang itu sampai sekarang itu. Baik Prof. Terima kasih atas penjelasan Profesor Dr. Sutomo WI MPD mengenai posisi Ki Narto Sabdo di dalam jagat pewayangan pedalangan di Indonesia.